Hai semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang luka. Lalu, apa itu luka? Luka adalah salah satu jenis cedera pada kulit yang mengalami robek, teriris, tertusuk, atau ketika terkena benda tumpul sehingga menyebabkan memar. Luka terbagi menjadi beberapa jenis loh. Jadi yang pertama ada luka akut. Luka akut terjadi akibat adanya jaringan yang rusak karena trauma. Luka jenis ini bisa didapatkan secara disengaja seperti dalam luka prosedur bedah atau karena kecelakaan yang disebabkan oleh benda tumpul, proyektil, panas, listrik, bahan kimia, ataupun gesekan. Luka akut biasanya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan yang khusus dan intensif. Luka kronis. Luka kronis adalah luka yang tidak bisa diatasi dengan pengobatan selama jangka waktu tertentu, biasanya selama 4 minggu, dan menjadi mandek pada fase inflamasi. Luka kronis juga kerap dikaitkan dengan adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik, seperti obat-obatan, gizi buruk, komorbiditas, atau pemilihan ganti yang tidak tepat. Bentuk fisik luka. 1. Luka terbuka. Biasanya berupa sayatan, tusukan, atau robekan yang tampak jelas pada bagian luar kulit hingga bagian dalamnya. 2. Luka tertutup. Jaringan dalam kulit mengalami kerusakan, namun bagian luarnya tetap utuh, walaupun kadang tampak merah ataupun kebiruan. Berikut beberapa luka dan cara efektif penyembuhannya. 1. Luka lecet. Luka lecet atau abrasi terjadi ketika kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar atau keras. Biasanya, luka jenis ini tidak mengeluarkan banyak darah, tetapi perlu segera dibersihkan agar tak terjadi infeksi. Cara efektif untuk menangani luka lecet ialah dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian bersihkan luka lecet dengan sabun, air mengalir, dan lap bersih. Berhati-hatilah saat membersihkan kotoran pada luka lecet, dan gunakan antibiotik sebelum membalut bagian tubuh yang terluka dengan perban. 2. Luka sayat. Luka sayat atau laserasi terjadi karena sayatan pada kulit. Hal ini dapat terjadi sebab irisan pisau, senjata tajam, atau alat-alat sejenis. Cara efektif melakukan perawatan pada luka sayat yaitu dengan membersihkan terlebih dahulu luka dengan sabun dan air mengalir. Berikan tekanan langsung pada luka untuk mengendalikan perdarahan. Kemudian, perban luka sayatan, lalu cuci tangan. 3. Luka tusukan. Luka tusukan biasanya disebabkan oleh benda panjang yang runcing seperti paku atau jarum. Cara efektif atau penanganan pertama pada luka tusukan ialah dengan membersihkan luka dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu. Kemudian, berikan tekanan langsung pada luka untuk mengendalikan perdarahannya. Luka dibalut, lalu apabila pembalut basah karena darah, tambahkan pembalut yang baru di atasnya. 4. Luka remuk atau sobek. Jenis luka ini dikenal dengan istilah avulsi. Terjadi ketika ada benda merobek kulit dan jaringan di bawahnya. Luka ini biasa terjadi selama kecelakaan kendaraan, jatuh dari ketinggian, dan lain-lain. Akibatnya, jaringan tubuh berdarah hebat dan cepat. Cara penanganan efektif luka terbuka jenis ini adalah termasuk luka parah dan sebaiknya penanganan pertamanya melibatkan dokter. 5. Luka bakar. Luka bakar terjadi ketika terdapat kerusakan pada jaringan kulit yang diakibatkan panas berlebih, paparan sinar matahari, atau radiasi lainnya, kontak dengan api, bahan kimia, atau setrum listrik, hingga inhalasi asap yang terlampau panas. 6. Hematoma. Luka tertutup pada hematoma merusak pembuluh darah kecil dan kapiler. Akibatnya, ada pengumpulan darah di ruang terbatas pada tubuh, dan hematoma biasanya muncul dalam bentuk benjolan sebagai lesi,
teksturnya kenyal seperti karet. Cara penanganan efektif jenis luka itu bisa dilakukan dengan menggunakan kompres pendingin. Kalau ada, gunakan kompresi es. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa mitos yang sedang beredar di masyarakat tentang penanganan luka. Lalu apa saja sih sebenarnya mitos-mitos yang sedang beredar di masyarakat? Simak videonya. 1. Alkohol dapat membuat luka steril. Itu hanya mitos. Menggosokkan alkohol ke luka justru dapat membakar kulit dan merusak jaringan luka yang sensitif. Faktanya, dibandingkan menggunakan alkohol, sebaiknya gunakan cairan antiseptik untuk membersihkan luka agar tidak infeksi. 2. Pasta gigi sebagai pertolongan luka bakar. Itu hanya mitos. Faktanya, pasta gigi mengandung bahan-bahan seperti parfum, pemutih, mentol, dan bahan kimia lainnya yang bersifat iritan bagi jaringan kulit. Terlebih lagi pada luka. Pada kasus luka bakar, lebih baik jika dikompres, dingin, dan diberikan salep antibiotik supaya nyeri bisa berkurang. 3. Luka perlu dibuka agar cepat kering. Itu hanya mitos. Faktanya, luka yang dibiarkan terbuka justru bisa membuka peluang bakteri atau virus penyebab infeksi masuk ke dalam luka. Selain itu, menutup luka dengan perban juga bermanfaat untuk menjaga kelembaban yang dibutuhkan oleh jaringan saat meregenerasi luka, sehingga aliran darah dan nutrisi ke jaringan yang terluka pun tidak terhambat dan proses penyembuhannya jadi lebih cepat. 4. Air laut mempercepat penyembuhan luka. Itu hanya mitos. Faktanya, air laut bisa saja terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang justru membuat luka bisa terinfeksi. Air laut berpotensi mengandung sejumlah mikroba seperti cacing parasit dan amoeba yang dapat menginfeksi tubuh. 5. Membiarkan luka yang lama sembuh itu mitos. Faktanya, penyembuhan luka yang berlangsung lebih lama bisa menjadi salah satu indikasi dari infeksi, komplikasi, serta adanya penyakit serius dalam tubuh seperti diabetes mellitus. Masalah diabetes bisa mengganggu sirkulasi darah dan membuat pemulihan luka berjalan lebih lambat. Maka dari itu, kamu perlu dilakukan konsultasi pada dokter agar bisa memulihkan luka dengan cepat. Jadi, itu tadi teman-teman, kita sudah membahas apa itu luka, jenis-jenis luka, penanganan atau perawatan pada luka, mitos dan fakta pada luka yang telah terjadi dan beredar di masyarakat. Jadi, mulai sekarang jangan sampai salah menangani luka ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.